Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi Bapak Ibu semua para peserta Top Milenial Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembuatan desain ya, khususnya untuk pembuatan desain pada struktur bab. Jadi kalau sebelumnya kita sudah punya desain untuk cover dan welcome page ini dua ini, kita lanjutkan pada slide 3 yaitu slide untuk bab prolog. Sebagaimana kita punyai yaitu outline ya, outline materi ini ada 6 bab ya, prolog, kompetensi, materi, pustaka, profil dan evaluasi. Tetapi nanti di sini pada materi pembelajaran ini terdiri dari sub-sub bab ya. Jadi nanti menghitungnya begini, ada 5 bab ya dan 5 subbab gitu. Jadi yang materi pembelajaran kan kita pecah jadi 5. Maka hitungnya 5 plus 5 jadinya 10 desain ya. Itulah paling tidak yang akan kita buat agar nanti desain kita tidak monoton, karena kalau monoton kan nggak menarik ya, membuat siswa bosan juga. Nah, ini sebagaimana contoh yang saya punyai di sini pada slide prolog ya. Ini prolog kan, ini rencana sementara ini akan saya buat dengan 1 slide saja cukup begitu. Maka prolog yang mempunyai desain seperti ini. Kemudian kompetensi ini ada 3 slide ya, kompetensi inti, KD dan IK ya, indikator. Nah, ini ada 3 slide yang kita desain dengan cara yang sama gitu. Dan nanti juga desainnya 1 kali, karena kita pola desainnya kan menggunakan yang namanya master slide. Jadi bukan desain 1 per 1 slide, tapi 1 desain ini bisa diterapkan pada 3 slide atau bahkan lebih begitu. Nah, ini untuk materi pembelajaran ya, materi pembelajaran gitu. Nah, nanti kita lewati dulu ya untuk materi ya. Nah, kita karena bab materi kan akan dipecah tadi ya, jadi 5, jadi kita lewati dulu. Dan ini pustaka. Nah, pustaka kemudian evaluasi seperti ini, dan terakhir yaitu profil ya, begitu ya. Jadi susunannya 5 plus 5 ya, totalnya 10 desain. Oke, kita akan mulai saja dari prolog dulu ya. Nanti kita coba beberapa dan lainnya bisa nanti Anda kembangkan sendiri. Nah, caranya seperti ini. Untuk membuat desain ya, membuat desain pada bab-bab seperti ini, kita tidak langsung mendesainnya di sini, bukan di slide-nya ini. Tapi kita mendesainnya menggunakan yang namanya master slide. Apa itu master slide atau slide master? Itu adalah cetakan begitu. Jadi ibaratnya kita membuat cetakan desain yang mana nanti kalau cetakannya sudah jadi, maka cetakan itu bisa diterapkan pada lebih dari 1 slide gitu. Jadi kalau prolog butuh 3 slide gitu, cetakannya cuma 1 aja, tinggal terapkan gitu. Jadi nggak repot setiap slide kita buat, meskipun kita inginnya yang variatif ya. Nah, itu caranya begitu, lebih mudah. Nah, oke, ini caranya begini. Dari sini kita masuk ke menu view, kemudian di sini ada slide master nih. Klik. Nah, di slide master seperti ini ya. Ini jadi tampilan ini seperti itu cetakannya atau di dalamnya begitu ya, susunannya. Jadi kalau ini saya close, kembali ke tadi ya, ke sini. Kalau saya close, tapi kalau saya klik lagi menu view kemudian slide master, masuk ke sini. Nah, kita akan mendesainnya di sini ya, bukan di dalam slide tadi ya, di slide master ini, slide master. Oke. Ini di sini ada slide pertama. Ini slide pertama ini akan lebih baiknya jika kita kosongkan aja sebagai desain blank ya. Jadi caranya begini untuk mendesain ini, kita klik di sini, kemudian Ctrl A ke seleksi semua. Ini saya delete saja, delete ya, atau klik kanan delete atau di tombol keyboard delete. Nah, sehingga ini kosong. Nah, desain yang pertama ini nanti kita buat untuk blank ya. Ini bisa di rename kalau mau di rename, klik kanan kemudian rename layout. Dikasih nama aja blank layout gitu ya, blank layout. Nah, oke, rename. Nah, ini contohnya nanti kita akan menerapkan blank itu ketika ada 1 atau 2 slide yang tidak membutuhkan desain seperti ini ya, atau akan didesain lagi secara lebih unik begitu, maka di sini akan kita terapkan yang blank. Ini Anda lihat cara menerapkan slide master. Di setelah kita membuat slide master, cukup klik nih layout. Nah, ini maka blank ini udah ada, blank layout ya. Jadi kita buat, yang lain masih custom semua karena belum kita ubah. Nah, kembali kita masuk ke slide master, kemudian kita akan membuat untuk prolog ya. Nah, untuk prolog ini kita buat pada slide master yang kedua ini. Jadi klik di sini, kemudian kita klik Ctrl A, delete aja semuanya ya. Jadi kosong aja lebih baik, lebih mudah untuk membuat atau mendesainnya. Nah, ini akan saya buat dari contoh yang sudah ada ini ya. Jadi saya kopikan dulu dari sini, kemudian kita contoh gitu ya, agar lebih mudah belajarnya. Saya copy, kemudian masuk ke sini ya. Nah, ini saya terapkan dulu di bawahnya ya, di bawahnya sini. Nah, saya dulu. Yap. Nah, jadi ini akan kita contoh ya untuk di prolog. Jadi prolognya yang slide kedua. Nah, gitu. Caranya mudah aja, sesuai dengan pola ini. Klik menu insert, kemudian pertama kita masukkan picture. Anda bisa ke multimedia edufast ya, yang sudah saya
berikan ke Anda. Pastikan Anda sudah mendownloadnya ya. Nah, ini saya pilih ini objek ini. Nah, ya Anda intinya bisa menggunakan gambar apa saja ya, tapi kalau mau praktek persis seperti punya saya, maka gunakan yang ada di folder edufast ya, multimedia edufast ya. Di situ kan sudah lengkap saya cantumkan. Kemudian berikutnya kita masukkan sebuah shape. Shape seperti ini. Nah, di sini kita tidak menggunakan outline, garis putih ini tidak perlu. Klik menu format ya. Di sini shape outline-nya no. Dan di sini masih pakai shape fill-nya masih ini saja ya, sama kan? Gitu. Kemudian kita edit, masih di menu format ini, edit shape, ada edit point. Nah, ini bisa untuk narik ini, set. Nah, ini bisa kita geser-geser sesuai selera ya. Ini juga nih, klik aja. Nah, ini akan muncul kayak gini. Set. Nah, gitu ya, mudah ya. Oke, setelah itu kita format agar lebih hidup ya. Jadi ini lihat, nah ini ada garis seperti ini ya kan. Objeknya tidak hanya sekedar persegi tapi lebih hidup gitu ya, lebih mendekat di kenyataan. Menu format sini ada shape fill, nah ini ada bevel. Nah, ini Anda bisa nyari di sini ya yang cocok nih. Contohnya saya pilih ini default. Nah, gitu ya. Berikutnya objek yang atas ini objek persegi. Nah, dari sini aja tempelkan ke sana, set. Kemudian ini karena ini ada potongan nih, ada potongan ya. Ini nanti diedit ini. Menu format sama dengan edit shape tadi, edit point. Dan ini saya tambahkan di sini titik aja. Nah, kemudian saya tambahkan pula titik sini. Ya, geser aja, set. Nah, gitu. Nah, udah lumayan rapi ya. Berikutnya ini agar membentuk yang ini sudutnya ini ada ini lingkaran ini, potongan lingkaran ya. Ini jadi kita memasukkan sebuah lingkaran, insert shape, ellipse. Nah, gitu. Kurang lebih ini ya, bisa motong. Nah, tempelkan dikit, kemudian diseleksi dua-duanya pakai tombol shift. Dan ada pilihan merge shape. Merge shape ini bisa pilih misalkan yang ini fragment. Nah, ini makanya akan kepotong, lihat. Nah, ini ya. Nah, begitu kan. Tapi ini kan perlu lingkaran juga, nih kita buat lagi lingkaran aja ya, nggak usah di-combine, tapi langsung aja buat lingkaran. Nah, begitu. Nanti bisa kita terapkan di sini sebagai aksesorisnya ya. Nah, ini pertama kita layout dulu ya, menu format, kemudian di sini ada warna ya, fill color. Nah, ini saya pilih yang biru muda begini. Kemudian di gradient. Nah, ini saya pilihin aja, kemudian saya gradient. Nah, ini sip ya. Ini pakai outline enggak? Enggak kayaknya ya. Sama dengan tadi, kemudian ini kita masuk ke shape effect. Nah, begitu. Ya, di matching sama ini ya bentuknya. Oke, begitu. Berikutnya ada objek ini ya, ini garis ini. Caranya mudah saja, insert lagi. Persegi lagi aja. Ini kurang lebih di sini. Nah, begitu. Kecilkan aja. Sesuaikan ya. Dan fillnya ini warna kuning. Itu juga ini kita buat efek. Oke, sudah ya untuk ini. Kemudian tinggal kita ini dinaikkan ya, di ke atas kan, karena ini kan objek yang kuning kan dibuat belakangan, jadi dia di atas. Nah, kita balik yang biru ini, klik kanan, bring to front. Nah, maka dia akan ketutup di belakang ya. Berikutnya lagi ada objek ini sama ini ya, masih kurang 3 setidaknya ya. Setidaknya 3 objek. Oh ya, ini belum dikasih warna yang menarik ini. Format aja pakai bevel tadi ya, seperti itu. Warnanya dirubah aja, atau pakai gradient juga mungkin lebih bagus ya. Oke, kurang lebih begitu. Berikutnya yang ini ya, yang bawahnya ya, kita yang insert sebuah persegi. Nah, ini digunakan sebagai whiteboard ya, saya sebut sebagai whiteboard. Kenapa whiteboard? Karena nanti kan kita nulis, membuat objek itu di sini. Jadi pastikan Anda punya whiteboard yang baik ya. Nah, kalau nggak ada whiteboardnya nanti nulisnya ngawur letaknya itu.
Nah, ini kita edit. Oke, begitu kita edit, kemudian kita kasih warna putih. Kemudian ini ada transparan ya. Caranya ini klik sini nih, drop down ini. Nah, kemudian fill. Nah, di sini ada persentase ya, transparansi. Saya pilih 25 misalkan. Nah, jadi background taman belakang ini masih kelihatan gitu, tapi samar-samar. Dan juga ini kasih format seperti tadi ya, yang cocoknya mana. Nah, begitu. Satu lagi objek di bawahnya itu insert persegi. Oke, setelah kita buat, kemudian kita edit lagi, edit shape, ini menu format ya, edit point. Nah, di sini kita tambahkan poin 1. Nah, begitu. Atau klik kanan add point ya, harus susah. Oke, sama add point. Nah, ini kita geser. Ini juga. Kemudian kita kasih warna kuning ya. Yang kita kasih efek. Nah, begitu. Selanjutnya tinggal kita tambahkan judul sama tombol nih, home dan close ya. Home dan close, ini insert, di sini insert shape, nah, home, cari home. Nah, ini taruh aja sini, set. Ya. Dan ini hyperlink to first slide ya. Home artinya ke welcome page atau ke cover. Kalau mau cover ya first slide, kalau mau ke welcome page itu kemana, silakan tentukan slide sendiri nih ya. Slide nih, slide kemudian pilih mau yang mana gitu kan. Nah, begitu. Tapi kalau ini kita pilih ke yang first slide. Nah, oke. Dan Anda bisa ngeditnya kalau belum puas, seperti ukurannya, warna dan sebagainya itu ya. Bisa diedit tentunya. Menu format sini ada format fill dan seterusnya. Kan no fill, jadi hanya garisnya saja juga bisa ya. Efeknya saya kasih shadow. Begitu bisa sekali. Kemudian kita buat untuk yang close. Close ini tidak ada di sini, jadi kita pakai yang custom ini, klik. Yang kita buat di sini. Hyperlink kita pilih yang end show ya, mengakhiri show. Nah, menutup itu artinya. Ini nggak ada isinya, maka caranya klik kanan, edit text, kemudian kita tulis X gitu sebagai tanda penutup, itu close ya. Kemudian kasih font yang lebih besar. Oke, begitu ya. Kemudian kita kasih fillnya no aja, no fill. Nah, kasih outline ya, outline putih, shape nya shadow. Nah, sip dah, tinggal rapi-rapikan dikit ya. Nah, gitu. Berikutnya adalah judulnya, ini tinggal kita masukkan text box ya, insert text box, kemudian tarik sini. Nah, klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, begitu, kasih warna yang menarik, fontnya juga Anda pilih yang menarik ya. Nah, misalnya saya kasih ini. Nah, begitu, kemudian saya besarkan, taruh sini ya. Nah, gitu, sip. Nah, udah jadi ya untuk slide pertama yang prolog. Nah, berikutnya kita coba slide yang kedua ya. Nanti akan kita terapkan kepada kompetensi. Nah, begitu. Tapi sebelumnya ini kita kasih nama dulu ya. Ini klik kanan, kemudian rename layout. Nah, ini kita kasih nama prolog layout ya, prolog layout. Rename. Nah, begitu. Kemudian kita coba untuk slide yang kedua. Oke, ini untuk slide yang kedua untuk kompetensi ini saya copy dulu ya. Nah, kemudian saya terapkan juga di sini. Nah, misalnya di sini akan saya buat ya. Nah, ini saya paste dulu sebagai contohnya ya. Ini akan kita contoh juga seperti tadi, polanya sama ya. Nah, ini slide yang ketiga ya, urutannya 1 2 3 ini, atau yang desain yang kedua begitu. Ini kita lakukan sama, kita delete dulu. Nah, baru kita buat desainnya seperti ini. Ini menggunakan background sebuah video ya. Jadi kalau ditampilkan itu nanti ini bergerak, ada binatang, kupu-kupu dan sebagainya di belakangnya. Jadi menggunakan video ini, insert kemudian video.
video on my PC ya, kemudian Anda cari di multimedia eduvasi itu. Ini saya sudah ketemu ya, ini yang ini Greenfields Animated, kemudian insert. Nah, dia akan masuk ke sini langsung ya, seperti ini. Dan dia langsung masuk ke menu playback. Nah, menu playback ini di sini kita setting dengan automatically. Karena apa? Karena dia kan nanti tampilnya otomatis begitu. Ketika di preview dia langsung jalan nih animasinya ini. Nah, maka ini di sini pastikan adalah automatic ya. Kemudian bisa pilih ini loop until stop, jadi tidak berhenti kecuali di stop gitu. Rewind after playing, jadi kalau sudah selesai dia muter lagi. Misalkan ada presentasinya kan lama gitu ya, jadi ini bisa muter lagi ya tanpa harus diklik play video ini. Ini kan berupa video. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke menu slide masternya ya, untuk mengganti ini objek-objek, menambah objek seperti ini. Pertama kita insert lagi objek persegi sama dengan tadi. Nah, begitu. Kemudian kita edit shape, edit point. Kemudian di sini. Nah, begitu. Ini warna kuning, kita kasih ini no outline ya. Berikutnya kita berikan efek ya, seperti ini biar lebih hidup. Di menu, masih di menu format, di sini kita pilih shape effect ya, pakai ini. Nah, ini cukup ya, begitu aja. Oke, berikutnya pohonnya ya, pohon dulu, pohon. Nah, ini menggunakan image ya, berupa PNG. Insert picture. Anda masuk ke multi eduvasi, ada image PNG. Nah, di sini ada kayu tadi, dimana nanti kita bisa gunakan untuk aksesoris ya, keindahan daripada desain kita menjadi lebih menarik ya, sesuai temanya tentunya ya. Oke, setelah itu kita cari seperti ini. Nah, ketemu ini, saya pilih all 3 PNG ini, insert. Kemudian ini saya putar. Jadi saya ingin tangkinya yang ini di kanan ya. Kemudian saya taruh sini. Setelah ini kita putar seperti ini. Kemudian ini saya besarkan dikit. Set. Nah, ya. Ini saya crop aja ya, biar tidak semuanya saya pakai, jadi saya crop gini di menu format biasa. Nah, kemudian klik aja ya, setelah di crop, nah udah jadi kan. Ini biar lebih maksimal begitu. Nah, kalau begitu ya pohonnya di sini. Nah, ini untuk pohon ini ya, lihat paling atas nih. Ya, harusnya kan di belakang nih. Nah, belakang yang kuning nih, sama klik kanan yang kuning ini, kemudian kita pilih bring to front. Nah, sehingga dia udah ketutup ya pohonnya di belakangnya. Berikutnya di sini kita masukkan untuk whiteboardnya sama dengan tadi ya, insert aja persegi. Ini ada di sini. Gitu, kemudian kita edit shape, edit point sama sebelumnya. Nah, begitu. Oke ya, kemudian warnanya putih. Kemudian ini kita apa namanya, ini fill nih ya, fill transparan, jadi atau klik ini ya, sama di sini fillnya kita 20 atau 25 begitu, sehingga background belakangnya masih ada. Kemudian kita custom juga di sini outline-nya menggunakan kuning misalkan, jadi selain putih ya bisa, dan efeknya bisa Anda ubah juga. Dan seperti ini, yang lainnya ini boleh-boleh saja ya. Oke, begitu. Kemudian apa lagi? Setelah itu ini ya, ada singa sama rumput-rumput. Nah, begitu, insert picture. Nah, ini ada singa sama rumput, ini saya seleksi semua aja. Nah, singanya dulu kita kecilkan. Nah, kan temanya kan tentang tumbuhan ya, tentu ada tumbuhan dan hewan gitu ya, klasifikasi makhluk hidup ya, dan pasti ada gambar-gambarnya singa, tapi kita kan lebih menarik. Nah, ini udah rapi kan, jadi pohonnya kelihatan asli ya, ketutup sama rumput ini.
Berikutnya ini objek kecil 2 ini ada sebuah shape lagi kita masukkan ya, yaitu ini yang ini hexagon ya. Kemudian kita buat sini. Ini duplikat aja. Oke, kita buat sini, kemudian kita kasih warna kuning. Dan dalamnya itu ada lingkaran ya. Ini saya tambahkan insert picture. Nah, begitu. Nah, ini taruh tengah-tengah aja kecil ya, untuk memperindah desain Anda itu. Gitu. Nah, tinggal duplikat, taruh sini. Nah, udah jadi kan ya. Oke, kemudian tinggal tambahkan lagi tombol nih. Nah, tombol ini kita ngopi aja dari yang pertama tadi, kan udah punya nih. Nah, biar mempercepat ya begitu, copy aja ya, nggak usah buat baru gitu. Meskipun Anda bisa buat baru, saya copy, kemudian taruh sini, paste ya, paste. Nah, ya kan langsung muncul di situ. Oh ya, ini masih ada jamur nih, belum ya? Kita coba tambahkan sekalian untuk objeknya ya, biar lebih menarik. Ada jamur. Oke, ini ya jamur, insert. Nah, buat kecil aja satu. Ini kita kecilkan sini ya. Gitu, kemudian duplikat, udah duplikat tempel, ini perbesar. Nah, udah jadi ya. Kemudian tinggal sini klik kanan, rename layout, kasih nama sini kompetensi layout. Nah, rename, udah selesai untuk kompetensi. Nah, lalu penerapannya bagaimana gitu? Penerapannya kita coba ya, close. Nah, di sini prolog, ini prolog, klik prolog. Kemudian menu home, masih di menu home, di sini ada toolbar layout. Nah, akan muncul lihat. Nah, maka di sini tinggal pilih ya. Kita menerapkan prolog kan, kita klik prolog. Maka lihat prolognya akan terdesain sedemikian rupa. Nah, ini judulnya saya rubah dulu. Nah, tadi masih di kiri ya. Oke, begitu ya untuk prolog. Kemudian kompetensi ini kan ada 3, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Caranya sama yang tadi, tapi lebih mudahnya nih kita selesai semua. Nah, begini pakai tombol shift ya. Terus klik layout. Nah, pilih kompetensi layout. Udah itu langsung masuk ke sini semua. Nah, tinggal nanti ubah-ubah sesuai keperluan ya, seperti judul dan sebagainya diubah sesuai keperluan atau kebutuhan Anda. Tapi ini 3 slide langsung kita desain dengan 1 slide master. Nah, ini mudahnya begitu. Baik Bapak Ibu, setelah kita membuat desain untuk kompetensi, maka kita bisa melanjutkan untuk membuat desain pada bab selanjutnya ya. Tapi karena bab berikutnya, bab materi pembelajaran, kita akan menggunakan subbab-subbab, dimana kita akan juga keluar dengan desain-desain yang berbeda ya. Ini kita lewati dulu, jadi langsung kita meloncat ke bab berikutnya ya. Jadi kita lewati 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 slide master ini kita lewati. Nah, kemudian kita langsung ke bab pustaka ini nanti di sini. Nah, sama dengan tadi prosesnya ya. Kita lihat nih contohnya yang punya saya seperti ini, bab pustaka formatnya ya. Ini saya copy aja dulu. Nah, ke sini. Ya, seperti itu ya. Dan di sini kita mulai dari menghapus semua text box dulu. Dia langsung saya masukkan background. Tadi di multimedia edufast ada background grafik, Anda bisa pilih ya. Anda bisa milih yang mana saja sebenarnya, tidak harus persis dengan yang saya buat ini. Oke, begini. Dan saya rapikan. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan membuat ini papan ini ya. Papan ini bisa, ini bisa ya. Ini di atas ini insert, kita buat aja begini, set bisa saja. Kemudian fillnya kita menggunakan tekstur ya, nah, tekstur kayu ini. Dan ini no fill, no outline ya, no outline. Kemudian ini kita buat bevel seperti ini ya, udah jadi kan, jadi kayak ada kayu begitu. Dan di sini juga kita akan membuat kayu ini ya. Nah, untuk papan tulis ya, sama dengan cara tadi kita buat sebuah persegi ini ya. Ini sini kita buat persegi. Nah, begitu. Set kurang lebih segini ya.
Ya, tempelkan saja. Set. Ini tarik sudutnya biar lebih mendekati lancip. Oke, begitu. Oke, kemudian ini saya duplikat dulu, Ctrl D, kemudian saya kecilkan, taruh tengah-tengah sini. Nah, yang luar ini kita kasih warna seperti tadi, pakai tekstur ya. Nah, seperti ini, no outline. Kemudian kita kasih bevel. Nah, udah. Yang dalam kita kasih warna putih. Ya, gitu ya. Nah, putihnya mungkin bisa dikasih bevel juga ini seperti ini, biar kelihatan kelihatan asli ya, seperti papan tulis asli begitu. Nah, oke, sip, dah bagus ya. Kemudian kita buat ini kakinya. Kakinya mudah saja, ini kita buat dari ini, misalkan set, kita buat sini set ya, kemudian tinggal kita miringkan ya. Ini edit shape. Nah, set ya, begitu mudah saja. Shape fill kita pakai tekstur juga, ini bisa pakai kayu ini, no outline. Kemudian kita buat yang bevelnya sama seperti tadi. Nah, udah. Kemudian saya duplikat, saya taruh sini ya, kemudian saya putar set, kurang lebih samakan. Nah, pas tengah-tengah ya, jadi antara ini menjadi garis tengah begitu. Oke, begitu. Kemudian kita edit lagi, kita tambah lagi ya, ini ada di tengahnya nih. Oke, caranya mudah saja. Sekali lagi kita insert picture lagi, set, tempelkan sini. Iya, mudah saja. Set, kemudian fill kita masukkan ke tekstur tadi, set, no outline ya, shape outline-nya no, kemudian shape efeknya bevel, selesai. Nah, udah kan? Gampang saja. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan membuat ini ya, papan di samping ini ya. Papan di samping ini caranya kita insert picture, kemudian kita pilih yang PNG ya, PNG, kemudian kita cari gambarnya ya, ini ada, set. Nah, begitu saya taruh sini ya, begitu ya. Kemudian kita layout lagi nih biar kelihatan asli ya, ada bunga-bunga, ada rumput ini. Ini sama, kita memanfaatkan image PNG seperti itu. Sekarang di sini saya masukkan rumput, taruh sini ya. Ini bisa saya perkecilkan dan sebagainya. Intinya kita menutup ini agar kelihatan asli. Nah, seperti ini kan bisa ya. Kemudian di sini kasih rumput juga. Insert lagi rumput-rumput lainnya mungkin yang ada ya. Bisa kita kreasi lah gitu ya. Jadi kreatif aja kita dalam membuat desain itu, kita berpikir kreatif begitu sehingga desainnya bisa bagus ya, manfaatkan objek-objek yang ada. Nah, seperti ini kan juga bisa ya, tinggal kita rapikan begitu, set set. Nah, buat senatural mungkin ya, jadi kelihatan asli gitu. Nah, udah begitu sementara begitu kan, tinggal kasih judul ini ya, klasifikasi makhluk hidup ini ya, tinggal set. Ini ada awan-awan begitu ya, kita pakai yang awan-awannya juga itu di sini. Nah, set itu, kemudian kita kasih warna putih fillnya, kemudian kita tinggal masukkan text boxnya. Nah, begitu klasifikasi makhluk hidup, dan Anda layout sesuai dengan font yang tersedia. Carilah font yang menarik ya. Nah, begitu, yang jelas, tegas, mudah dibaca ya. Jangan font yang sulit dibaca, terlalu keriting-keriting begitu, itu tidak menarik ya. Gitu. Oke, sip. Tinggal kasih warna, set ya, udah sip ya, jadi sudah. Nah, oke, itu untuk yang pustaka ya. Nanti ini kita buat untuk pustaka ya. Oke, kemudian ada lagi, sekarang kita buat untuk yang berikutnya, itu untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi kita lihat contohnya seperti ini, di evaluasi. Nah, ini seperti ini ya, ini mudah saja ya. Evaluasi ini kita copy dulu, saya copy dulu ya, sebagai contoh lagi seperti tadi saya buat di sini. Oke, evaluasi. Nah, seperti itu ya, kita lihat. Baik, kita contoh lagi ya, seperti ini kurang lebih. Pertama kita delete dulu semua text boxnya,
Dan insert ini backgroundnya menggunakan picture biasa ya, jadi Anda pakai yang multimedia advance yang grafik ya, grafik. Kemudian kita cari, nah ini dia ketemu, set, insert kita rapikan ya, tempelkan sini ya, set. Nah begitu, selesai kan. Nah begitu, kemudian kita buat untuk isinya ya. Nah seperti ini. Nah tinggal kita buat ini, insert picture shape nih. Nah gitu, kemudian kita edit point, tambahkan dulu point di sini. Kalau klik kena edit add point ya. Nah gitu, geser. Oke seperti itu. Kemudian kasih warna ya, nah seperti ini kurang lebih. Dan kasih aja efek shadow gini, shadow ya. Nah sip, nah udah bagus tuh kan. Kemudian kasih, ini ada objek-objek seperti ini. Nah ini tambahan aja ya, nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Intinya kurang lebih ini kan gampang sekali tuh. Objek segitiga aja kita masukkan kayak gitu kan, kita tempel-tempel kayak gini. Nah ini tempelkan sini gitu. Nanti Anda bisa berpikir kreatif ya, tidak harus persis dengan saya. Anda silakan aja berkembang sendiri ya. Anda udah paham fitur-fiturnya kan. Tuh, ini langsung pakai ini bisa ya, atau kita edit dengan ini juga bisa ya. Seperti itu, kasih warnanya yang menarik begitu kan. Udah gitu, dan lain-lainnya ya. Udah kan, ini tinggal kasih objek persegi gitu kan. Nah, di sini kita kasih objek yang persegi ini. Gitu. Set. Nah udah kasih warna putih. Nah rapikan, kita kasih bevel boleh, yang lain mana aja ini bisa. Oke kurang lebih begitu. Kemudian tinggal tadi apa, tombol home ya, home close kan tinggal kita copy aja kan, kita copy aja. Ini prinsipnya ya, nanti silakan Anda kembangkan sendiri karena saya kira Anda sudah paham ya. Jadi nanti Anda boleh ini kemudian ditambah-tambah apa gitu ya, kira-kira menarik gitu ya, silakan aja. Jadi tidak harus persis letterlock seperti ini, enggak. Silakan Anda berkembang. Sekali lagi silakan Anda berkembang. Oke, ini satu lagi ya, saya contohkan untuk yang profil ya. Nah profil ini, nah ini profil ya, sama aja prinsipnya ya. Saya buat sekilas-sekilas saja. Ini saya tambahkan dulu di sini. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini saya delete dulu, kita mulai dari, nah kita delete dulu. Kemudian kita buat ini ya, ini video ya, backgroundnya video. Ini insert kayak video on video on my PC. Nah begitu. Kemudian Anda bisa pilih salah satu video yang Anda sukai ya. Misalkan saya pilih ini aja, set. Nah gitu. Oke ya, playback. Ingat kalau kita pakai video harus dipilih yang automatically, kemudian rewind ini, stop until ya. Udah gitu. Kemudian ini di sini kasih ini atas bawah ini ya, mudah saja. Sip. Set picture lagi seperti ini. Gitu ya. Oke begitunya begitu ya. Format, edit shape, edit point. Ini sini di kanan ya. Kalau nggak bisa dari sini ya dari ini edit point kan bisa juga. Di kanan edit add point. Ini lagi add point lagi. Oke, kemudian geser. Nah, begitu. Set rapi. Oke, itu warnanya tinggal diubah. Bisa pakai tekstur kayak gini kan. Nah, ini bisa. Nah, begitu. Kemudian dikembangkan dengan bevel. Nah, oke, prinsipnya itu kan. Dan bawah ini sama aja prinsipnya. Kalau ini kan tinggal kalau mau kasih lubang juga seperti ini kan, tinggal dilubangi dengan kita menambahkan ini ya, lingkaran. Kemudian kita menggunakan teknik tadi sudah dibahas ini ya. Nih saya duplikat.
Nah ini kemudian diseleksi dua-duanya, kita pakai merge shape ini. Nah ini kan bisa untuk mengubah, lihat. Nah saya combine, lihat bolongan ya, sama ini juga begini, saya combine. Nah jadi combine dulu baru Anda mau merubah warna seperti tadi ya. Jadi karena kalau sudah dirubah warna tapi diatur match shape ini nanti akan kembali ke netral, jadi lebih baiknya di combine dulu begitu ya. Nah kasih ini set, nah kemudian kasih bevel ya seperti tadi ya. Nah jadi kan demikian juga yang bawah ini sama aja, kita masukkan persegi di sini. Oke, persegi, kemudian kita edit shape atau klik kanan edit point, juga sama saja. Kemudian kita add point lagi di sini, juga add point. Nah caranya ini untuk di sini ya, ini saya delete sehingga dia miring kan, bisa. Ini saya tarik ini ke bawah, set. Nah bukan di delete ya. Oke, dan ini saya tarik set ke bawah, kemudian ini saya ini kurang ke sini ya. Oke, ini saya tarik ke sini set ya. Nah ini geser. Oke, rapikan. Nah begitu. Nah ini sama dengan tadi, kalau mau dilubang ini dilubangin dulu aja, kita pilih begini, taruh sini. Nah begitu, duplikat ya, Ctrl D, tempelkan di sini ya. Kemudian diseleksi dua-duanya, kita pilih merge shape, kita pilih yang combine ya. Oke, setelah itu setelah kita berdua ini kita seleksi ya sini dua-duanya, kemudian combine di format, kemudian combine. Nah begitu, ini juga yang sini klik ininya juga shape, shape combine. Nah udah jadi kan, tinggal kita kasih warnanya ya. Tekstur tadi pakai ini ya, tekstur pakai itu, kemudian kita kasih bevel ya, bevel, dah jadi kan. Tinggal nambahkan ini ya, backgroundnya ini mudah saja. Insert, kita pakai picture. Nah tempelkan sini kurang lebih segini. Nah gitu ya, ini pojok aja, set, kasih warnanya yang agak kuning. Nah ini mungkin, kemudian kita pakai bevel juga. Nah udah. Kalau mau ditransparankan seperti tadi ya, ini klik sini, kemudian kita fill ini 20 atau 25 ya, 25. Nah udah sip. Nah masalahnya adalah ini harus di depan ya kan, klik kanan bring to front, sama juga ini klik kanan bring to front. Dah selesai jadi kan, ini sama ya. Nah, cuman memang ini background videonya saya beda ya, tapi kan prinsipnya sama. Anda tinggal kembangkan, rapikan gitu kan, pasnya di mana dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, begitu ya kurang lebih. Nanti silahkan dikembangkan lagi ya. Prinsip-prinsipnya kan sudah saya sampaikan, jadi Anda harus berkembang, harus berpikir kreatif ya. Nah ini misalkan contohnya kan di sini kita memang tadi saya lewati ya beberapa ya, belum lengkap ya. Ada contohnya judul kan, ada yang belum saya tuliskan. Kemudian tombol home, ini tombol home sama close saya tinggal copy aja, ini kan tinggal copy ya kan, copy. Kemudian kita paste di sini ya, paste gitu kan. Udah selesai, rapikan mau taruh mana gitu. Sama juga di sini tinggal paste. Jadi sesuatu yang sudah ada kita jangan mengulang-ulang gitu. Kita berpikir efisien gitu ya. Jadi cukup copy paste saja seperti ini dan kita edit gitu. Kalau ini misalnya di sini mau lebih besar ya silakan, ini tinggal tarik, misalnya ukurannya sini mau lebih besar. Nah begitu tarik aja begitu. Jadi semua itu kita berpikir kreatif dan efisien. Nah ini juga sama, paste di sini ya kan. Nah begitu. Wah, ini kurang besar atau kurang kecil silakan diedit sendiri ya. Nah jangan lupa juga untuk memberi nama tadi ya. Jadi misalkan ini kan untuk pustaka, ini juga klik kanan rename ya, sini pustaka gitu ya, pustaka layout rename. Kemudian di sini klik kanan lagi rename, sini untuk evaluasi ya, evaluasi layout rename ya. Klik ini untuk klik kanan. Di sini kita pilih untuk profil. Nah mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Setelah selesai semua tinggal kita terapkan. Ini kita close, kembali ke sini ya. Nah kemudian yang sudah kita buat kan tadi ya, baru untuk prolog dan kompetensi gitu. Nah ini kita masuk ke pustaka ya kan, karena materi kan belum kita buat. Jadi pustaka sini tinggal terapkan layout, kita pilih
pustaka layout. Udah jadi kan. Nah, evaluasi ini contohnya, evaluasi ada berapa halaman, misalnya Anda membuat 10 soal, maka butuh 10 slide gitu untuk evaluasi kan. Nah, seperti ini punya saya ada 5 itu. Ya tinggal di blok seperti ini, klik di sini evaluasi, kemudian tombol shift, klik ini ya. Semuanya akan terblok, kemudian langsung pilih yang evaluasi layout. Udah selesai semua kan. Nah, mudah sekali. Terakhir profil penyusun sama, tinggal pilih yang profil penyusun. Udah, nanti tinggal dikembangkan ya. Ini diedit sesuaikan dengan layout yang ada ini. Baik Bapak Ibu, itulah cara pembuatan desain atau slide master pada struktur bab ya. Nanti kita lanjutkan dengan membuat tombol dan juga struktur lainnya. Semangat belajarnya dan silakan Anda kembangkan dan belajar saja. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.